berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Araf Hazian Padilah. Saya akan menjelaskan tentang harf atau huruf dalam bahasa Arab. Ada banyak macam jenis harf yang nanti akan dibahas oleh Nana Chan. Sekarang kita belajar tentang huruf. Apa itu huruf? Huruf dalam bahasa Arab disebut sebagai al-harufu atau huruf dalam bahasa Indonesia. Pengertiannya yaitu huruf adalah kalimat yang tidak memiliki arti sempurna jika tidak bersambung dengan kalimat lain, yaitu kalimat yang tidak akan memiliki arti sempurna jika tidak bersambung dengan kalimat lain. Contoh yaitu, kita ambil dari huruf jar ya. Min. Min itu artinya jadi. Apabila min berdiri sendiri, itu tidak akan memiliki arti yang sempurna. Ketika ada salah satu dari kalian ditanya dari mana, kamu jawab min atau dari, maka itu tidak akan memahamkan lawan bicara kalian. Nah, bagaimana caranya agar kalimat ini bisa sempurna? Maka harus disandingkan dengan kalimat lain. Contoh, adhabu minal baiti. Adhabu minal baiti. Nah, ini baru bisa disebut sebagai kalimat yang sempurna. Adhabu, saya pergi. Minal baiti, dari rumah. Apakah bisa dipahami? Karena kita sudah menyinggung huruf min yang merupakan huruf jar, maka kita sambung ke pembahasan huruf jar. Huruf jar itu ada beberapa, dan nanti kalian bisa dilihat di buku. Hal yang diterangkan di buku itu ada sekitar 7 ya. Ada sekitar 7. Lebih bagus kali ini Bapak akan menerangkan beberapa huruf jar. Fungsinya adalah mengejarkan kalimat isim. Kalian tahu sudah belajar kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimat yang ciri-cirinya ini. Yang tidak bersamaan dengan keterangan waktu. Kalimat isim kalimat yang menunjukkan mana dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan waktu. Ciri-cirinya banyak sekali, masukkan hal, dahili dan min, dan lain sebagainya. Kalian sudah pelajari pada kesempatan kali ini huruf jar yang mengajarkan kalimat isim. Pada video sebelumnya kalian sudah pelajari i'rab jar, yaitu i'rab yang alamat aslinya menggunakan kasrah. Kita langsung contoh. Ila. Ila itu artinya ke atau kepada. Ke atau kepada. Kita langsung ke contohnya. Adhabu ilal madrasati. Yadhabu artinya saya pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Perhatikan harokat terakhirnya, yaitu kasrah. Karena fungsi huruf jar adalah
mengejarkan atau mengkasuhkan kalimat isim. Kalimat isimnya mana? Al-Madrosatu. Yang tadinya Al-Madrosatu karena kemasukan ila, maka Al-Madrosatu menjadi Al-Madrosati atau ilal Madrosati. Ini alamat jadinya menggunakan tas kasur. Kemudian contoh yang kedua, an. Artinya tentang. Urdu anil Qur'ani. Urdu. Saya telah berbicara anil Qur'ani. Tentang Al-Quran. Ya, di situ isimnya adalah Al-Quran. Huruf jarnya adalah an. Karena Al-Quran kemasukan an, maka harokat terakhir jadi Al-Quran harus jar atau kasur. Contoh yang ketiga, ala. Ala artinya adalah di atas. Ala di atas, kita ke contoh. Al-qalamu. Pensil itu atau pulpen itu. Al-maktabi. Ala di lagi apa? Di atas. Al-maktabi adalah isim yang dibaca jar karena kemasukan ala. Al-maktabi berharokat kasur. Al-maktab artinya meja. Al-qalamu al-maktabi. Pensil atau pulpen itu di atas meja. Kemudian contoh yang terakhir adalah fi. Artinya di dalam. Contohnya adalah sholaitu fil masjidi. Sholaitu fil masjidi. Sholaitu, saya telah sholat. Fil masjidi. Fi adalah huruf jar yang fungsinya adalah mengejarkan kalimat isim. Kalimat isimnya adalah al-masjid. Maka al-masjid harokat terakhirnya harus kasur karena kemasukan huruf jar berupa fi. Artinya di dalam. Sholaitu fil masjidi. Saya sholat di dalam masjid. Anakku berbahagia demikianlah video tentang huruf jar yang diawali dengan huruf yang terima kasih atas bagi perhatiannya. Syukran ala husni timamikum. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulannya, harf berfungsi sebagai kata tugas yang menghubungkan kata-kata dalam kalimat sehingga maknanya lebih jelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.